Salam Bapak Ibu Saudara-saudara dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11. Firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu ke-12 sesudah Trinitatis 23 Agustus 2026. Terambil dari kitab Amos pasal 5 ayat 24 sampai 27 dan bacaan dari Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 16. Di Katolik topik atau tema teguh berpegang pada kebenaran. Dalam bahasa Batak Toba ditulis Togu marsitio pantu hati goran. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Amos pasal 5 ayat 21 sampai 27, ibadah Israel dibenci Tuhan. Khotbah kita ayat 24 sampai 27. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah pertengahan minggu ke-12 sesudah Trinitatis 23 Agustus 2026 dihubungkan dengan topik teguh berpegang pada kebenaran. Togu marsitio pantu hati goran. Saudara, pelayanan Nabi Amos berlangsung sekitar tahun 760 sampai 750 sebelum Kristus di masa pemerintahan Yerobeam II. Di satu sisi, secara politis, secara militer dan pemerintahan, memang bangsa Israel Utara saat itu sedang berada dalam keadaan aman, sejahtera, dan berkembang dengan pesat. Terjadi pembangunan di segala bidang, maju secara ekonomi dan perdagangan baik di dalam maupun ke luar negeri. Mayoritas dari kalangan masyarakat mendapatkan kehidupan yang makmur, terutama di kalangan atas. Tetapi sebaliknya dalam berbagai hal terjadi kebobrokan di bidang sosial, penyimpangan di bidang moral, mental, spiritual, dan perlakuan-perlakuan ketidakadilan di kalangan masyarakat. Saudara, inilah yang terjadi saat Amos dipanggil Tuhan menyampaikan firman Allah berupa teguran, ancaman, dan peringatan agar mereka bertobat dan mau memperbaharui dirinya. Amos sendiri berasal dari Tekoa, sebenarnya di selatan di Yehuda, suatu desa kecil di pinggiran negeri Yehuda, 15 km dari Bethlehem. Dia bukan seorang nabi atau keluarga nabi atau imam, tetapi seorang gembala petani yang hanya bekerja mengumpul buah arah hutan sebagaimana Amos 7 ayat 14. Amos dipanggil Tuhan menyampaikan suara Tuhan memprotes dengan sangat keras atas keburukan dan kebobrokan hidup Israel dalam banyak bidang saat itu, seperti tadi bidang moral, mental, sosial, ekonomi,
demi keadilan. Saudara, sebelum nats khotbah kita pasal 5 ayat 24 sampai 27, kita temukan berbagai teguran keras dari Tuhan lewat Amos kepada orang Israel, yakni, mari kita terlebih dahulu lihat itu. Pertama, pada ayat 18 sampai 20, Amos memperingatkan Israel tentang hari Tuhan yang akan terjadi bagi mereka. Hari Tuhan itu disebut dalam bahasa Ibrani Yom Yahweh. Ini untuk bangsa Israel bukan suatu kebaikan, tetapi ini menggambarkan akan adanya malapetaka dan kehancuran ini. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini diizinkan oleh Tuhan? Karena mereka hidup dalam dosa-dosa yang sudah terbiasa yang mereka lakukan. Gambarannya seperti datangnya hewan-hewan buas seperti singa, beruang, dan ular yang akan menyerang mereka. Tidak akan bisa luput, Bapak Ibu. Kedua, pada ayat 21 sampai 22, lewat Amos, Tuhan menegur orang Israel atas keberpura-puraan hidup mereka. Tuhan mengatakan pada ayat 21, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Nah, Bapak Ibu, ayat 22-23 ini Tuhan dengan tegas menolak apa? Baik persembahan mereka, pilihan mereka, pemberian syukur dalam bentuk korban-korban bakaran sajian. Tuhan tolak semua. Baik persembahan dalam bentuk korban-korban bakaran sajian, ternak tambun, dan bahkan keramaian, nyanyian-nyanyian, lagu-lagu gambusmu, katanya di situ. Semua ini sudah tidak berkenan lagi bagi Tuhan, dan Tuhan tolak semua sama sekali. Tuhan berkata, jauhkanlah daripadaku itu semua. Nah, saudara, mari kita lihat secara khusus nats khotbah kita dari ayat 24 sampai 27. Saudara, setelah Tuhan memberi berbagai teguran keras pada bangsa ini lewat Nabi Amos, Tuhan mendorong mereka berubahlah, maulah bertobat, dan hiduplah dalam kebenaran dan keadilan Tuhan. Nah, kalau tidak, pada ayat terakhir disebutkan di sini bahwa aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. Nah, Bapak Ibu, pada ayat 24, ayat inilah yang menjadi puncak atau klimaks dari seruan Amos. Di sana ditulis, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, saudara, Amos mengungkapkan dua wujud dan dua bentuk karakter Allah di sini. Apa? Keadilan, atau dalam bahasa Ibrani disebut itu mishpat, dan yang kedua kebenaran, yang dalam bahasa Ibrani disebut sedekah. Saudara, kedua keadilan dan kebenaran ini merupakan dua atribut utama sebagai karakter Allah sendiri. Dalam tradisi perjanjian lama, Bapak Ibu, keduanya sering muncul bersamaan dan menggambarkan tindakan Allah yang adil dan yang benar dalam memperlakukan manusia serta menuntut umatnya untuk mencerminkan kedua hal yang sama itu dalam kehidupan mereka. Keadilan menyangkut struktur sosial, bagaimana hukum, bagaimana hak dan relasi antara manusia harus dijalankan dengan benar, terutama terhadap mereka yang lemah dan yang tertindas. Kebenaran itu menyangkut integritas moral, spiritual, bagaimana seseorang harus hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan relasi yang benar, yang baik dengan sesamanya. Tuhan menuntut keduanya, relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesamanya, harus mengalir terus-menerus seperti air dan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kemudian ayat 25-27 ini berisi teguran Allah terhadap penyembahan berhala. Pada ayat 25-27 ini disingkapkan bahwa meskipun Israel mengaku menyembah Yahweh, tetapi ternyata mereka juga menyembah Allah-Allah lain, menyembah seperti sikut dan kaiman disebutkan di sini, simbol penyembahan berhala.
Ini menunjuk kemunafikan spiritual yang menjadi dasar dari ketidakadilan sosial mereka. Nah, dengan tegas, lewat kehadiran Amos, Tuhan mengingatkan bahwa ibadah ritual yang seperti itu yang dilakukan oleh mereka tidak berkenan kepada Tuhan, karena tidak disertai dengan keadilan dan kebenaran. Dan itu sebabnya seperti kita sebutkan tadi, bahwa Allah itu pada ayat 27, aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, khotbah kita Amos 5 ayat 24 sampai 27 ini merupakan seruan Allah agar umatnya tidak hanya beribadah secara ritual, kebiasaan saja, tetapi juga harus hidup dalam keadilan dan kebenaran yang terus-menerus mengalir. Nah, mari kita lihat sebentar dulu hubungan dengan tema teguh berpegang pada kebenaran, teguh marsitio pantu hati goran. Saudara, tema ini sangat relevan dengan isi Amos pasal 5 ayat 24 sampai 27 khotbah kita saat ini. Karena apa? Karena kebenaran bukan sekedar doktrin, ajaran, teori saja, tetapi harus mengalir dalam tindakan nyata seperti dalam praktek kehidupan dan penerapannya di sekitar kita. Harus terjadi keadilan sosial. Kebenaran harus terus mengalir, berbuah-buah dan teraplikasi itu Bapak Ibu dalam hidup kita sehari-hari, seperti sungai yang tak pernah kering, tidak bersifat temporer, hanya sementara, atau tidak situasional, tetapi terus berjalan, terlihat teraplikasi. Kebenaran menuntut kita harus berani, harus mau berjuang menentang ketidakadilan, bahkan ketika itu pun terjadi di kalangan diri kita sendiri, harus berani kita tampil berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Nah, saudara, inilah renungan awal bagi kita. Apakah keadilan dan kebenaran itu benar-benar sudah mengalir dalam hidup kita, atau hanya sekedar kata-kata ucapan teori saja? Apakah ibadah kita hanya ritual kebiasaan semata-mata, atau sudah menghasilkankah itu dalam perubahan hidup kita, dalam cara kita memperlakukan sesama? Sudahkah teraplikasi? Apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan dan adil dalam relasi sosial dengan sesama kita? Nah, saudara, inilah juga yang diserukan topik minggu ke-12 sesudah Trinitatis. Teguh berpegang pada kebenaran, teguh marsitio pantu hati goran. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah khotbah kita di ibadah pertanyaan minggu ke-12 sesudah Trinitatis 23 Agustus 2026, dihubungkan dengan topik teguh berpegang pada kebenaran, teguh marsitio pantu hati goran. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu? Pengajaran pertama, Tuhan memakai kaum awam menyampaikan firman-Nya. Saudara, Tuhan membangkitkan Amos, seorang yang bukan nabi, bukan juga dari keluarga imam Partohona, bukan, tetapi seorang peternak, petani pengumpul buah hara di Tekoa, sebuah desa kecil di Israel Selatan atau Yehuda, untuk menyuarakan, menyampaikan suara kebenaran, suara Allah bagi orang Israel Utara yang saat itu sudah bobrok dalam hal iman, bobrok dalam hal-hal kepercayaan, spiritualitasnya, moralnya, sebagaimana tadi kita sudah uraikan dalam awal khotbah ini toh. Saudara, para imam dan pekerja bait Allah di Israel Utara pada saat itu sudah tidak lagi melakukan tugas dan perannya sebagai pengayom dan sebagai penjaga iman dari jemaatnya. Bahkan justru para imam-imamlah yang kemudian mengadukan Amos kepada Raja Yerobeam II dengan tuduhan-tuduhan palsu. Saudara, pada pasal 7 ayat 10, lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam Raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Diadukan si Amos, dan Amasya juga mengusir Amos, ayat 12. Tetapi pada ayat 14 dan 15, Amos tegas mengatakan, apa? Aku ini bukan nabi, melainkan seorang beternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan memanggil aku
aku. Nah saudara, Amos seorang yang sederhana, orang kampungan, perhuta-huta, petani pemungut buah arah hutan saja, dan bukan imam, bukan pekerja bait Allah, bukan golongan perhaladu, tetapi justru dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan untuk menyampaikan firman, untuk menyampaikan rencana Tuhan. Nah saudara, kita lihat di sini bahwa Tuhan mau memakai orang-orang awam yang bukan pemangku jabatan gerejawi, bukan sintua, bukan perhaladu, bukan pendeta, atau bukan pekerja gereja, untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menyampaikan firman, untuk menyampaikan kehendak dan rencana Tuhan. Nah saudara, ini mendorong kita terutama para anggota jemaat, kaum awam ruas lihu ria biasa, untuk siaplah Bapak Ibu dipakai Tuhan menjadi penyampai, penyalur, penerus firman, penerus rencana kehendak dan suara Tuhan. Mau Bapak Ibu dan saudara-saudara, penyampai firman di sini tidak hanya sekedar berkhotbah di podium, memberitakan firman lewat khotbah-khotbah. Tidak sekedar itu, dalam berbagai bidang kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga besar kita sendiri, di tempat di mana kita kerja, di kantor kita, di tengah-tengah komunitas dimanapun kita berada, Bapak Ibu, kita harus bisa menjadi penyampai firman. Siaplah Bapak Ibu untuk menyuarakan kebenaran dikala orang lain sudah mulai menyimpang. Siaplah mempertahankan kebaikan-kebaikan dikala mulai ada kebobrokan moral, mental, spiritual yang kamu lihat di sana. Sudah mulai banyak orang yang tidak lagi memperhatikan kebenaran, sudah mulai korupsi. Renungkan sebagai jemaat biasa, apa yang bisa kita perbuat untuk membangkitkan jemaat, membangkitkan gereja? Apa? Saudara, lewat kehadiran Amos tadi, yang adalah jemaat biasa, perhuta-huta, peternak, kambing domba, maka seperti Amos itu, kita bisa terpanggil juga sama dengan Amos, mau tampil, mau mempersembahkan apa yang ada pada kita. Bisa dengan pikiran, usul-usul yang brilian, atau bisa dengan, kalau mungkin ada uang kita, sedikit harta saja, sedikit uang saja, ini bisa kita pakai. Semua kita akan dapat melakukan itu apabila kita mau teguh berpegang pada kebenaran, teguh marsitio batu hati goran, sebagaimana seruan topik minggu ke-12 sesudah Trinitatis 23 Agustus 2026. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, Tuhan membenci dan menolak ibadah yang tanda kutip kosong. Hindari, jauhkanlah itu. Ayat 21 sampai 23. Nah, saudara, pada ayat-ayat sebelum khotbah kita tadi, nah kita sebut di sini ayat 21 sampai 23 sebelum khotbah kita, di sini ditunjukkan bahwa Tuhan menolak persembahan, nyanyian, perayaan-perayaan umat karena tidak disertai oleh keadilan dan kebenaran. Nah, ini perlu kita sikapi di zaman sekarang, di zaman now ini, zaman hidup kita ini, Bapak Ibu. Ibadah mereka pada saat itu hanya ritual, hanya kebiasaan semata-mata saja, tanpa adanya transformasi perubahan hidup yang lahir daripada firman yang mereka dengar. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang sejati bukan hanya soal ritual, tetapi juga menyangkut adanya, harus ada transformasi hidup, harus ada tindakan nyata dalam masyarakat. Apa yang dapat kita lakukan? Artinya Tuhan sangat-sangat menolak adanya persembahan, nyanyian, perayaan-perayaan besar umat kalau itu tidak disertai oleh hidup dalam keadilan dan kebenaran. Nah, saudara, kembali kita diminta oleh khotbah ini merenungkan pertanyaan berikut ini. Apakah ibadah kita hanya rutinitas mingguan saja? Karena kita anggota kors saja kita masuk gereja. Apakah kita rajin ke gereja, tetapi keras hati kita terhadap sesama, tidak bisa lembut, holana berbadai, emosional? Saudara, Tuhan tidak membutuhkan hanya bentuk-bentuk kesibukan rohani kita semata-mata saja. Tuhan tidak inginkan itu saja tanpa disertai oleh hati yang benar dan hidup yang adil. Itulah wujud, itulah penampakan dari ibadah yang kosong, yang sangat-sangat dibenci dan ditolak oleh Tuhan, yang harus kita hindari, kita tolak, Bapak Ibu. Tuhan menghendaki agar kita senantiasa menjaga
kemurnian hidup, kemurnian ibadah, kemurnian rohani kita. Jangan sampai kita hanya terlihat dalam praktek saja rajin beribadah, tetapi dalam praktek lain itu kita mengutamakan apa? Mengkultuskan hepeng, uang terus, mengutamakan kekuasaan atau popularitas diri kita semata-mata saja. Ibadah yang benar menempatkan kita, menempatkan Bapak Ibu menjadi agen kebenaran, berusaha membela orang yang lemah, orang-orang yang kita lihat tertindas, yang layak kita urupi, kita bantu. Maulah dengan tegas dan keras menolak adanya pengaruh praktek penipuan, korupsi, ketidakadilan dalam kelompok masyarakat kita. Berlaku adillah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam gereja, dalam masyarakat atau komunitas di mana kita berada. Nah, saudara, semua itu tidak datang sendiri toh. Ini membutuhkan sikap yang keras. Ini membutuhkan penuh perjuangan rohani, perjuangan iman, perjuangan bahkan materi. Itulah yang diserukan topik minggu ke-12 sesudah Trinitatis. Teguh berpegang pada kebenaran. Teguh marsitio hati goran. Nah, semoga kita berhasil menerapkannya dalam hidup kita. Pengajaran ketiga, marilah kita hidup dalam keadilan dan kebenaran. Ayat 24. Saudara, pada ayat 24 ditulis, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara, Allah menghendaki kita agar hidup kita dalam dua hal, keadilan yaitu mispat tadi, kebenaran yaitu sedekah terwujud dalam hidup kita sehari-hari. Nah, artinya kita harus mampu memperlihatkan dalam hidup kita ini sebagai buah-buah kasih yang sudah kita terima dari Allah, dan kita itu salurkan kembali kepada sesama dalam hidup sehari-hari. Praktek hidup dalam keadilan dan kebenaran ini juga jauh lebih penting dari hanya sekedar kerajinan beribadah, kerajinan berdoa, dan kerajinan mengikuti kebaktian-kebaktian lain yang hanya sekedar rutinitas belaka saja, tetapi tidak terlihat dalam praktek hidup sehari-hari. Khotbah ini mengajar kita sekarang, Bapak Ibu, bahwa praktek keadilan dan kebenaran itu harus berjalan bersama-sama, berbarengan itu dengan rutinitas ibadah, dengan doa-doa yang kita panjatkan. Jangan timpang, jangan berat sebelah, Bapak Ibu. Ketimpangan kedua-duanya kan membuat kita menjadi orang yang munafik, Bapak Ibu, atau dalam bahasa Batak tuh jagari daun, tetapi kosong, hampa, konyol sama sekali. Nah, saudara, dalam prakteknya maka keadilan dan kebenaran ini bisa kita nampakkan dalam berbagai-bagai praktek hidup. Bisa Bapak Ibu. Jangan bersikap otoriter atau sewenang-wenangmu, sesuka-sukamu, atau terhadap pembantumu, misalnya terhadap bawahanmu ketika kita di kantor, dengan karyawan-karyawan lain, ketika kita bersama komunitas dalam pekerjaan sehari-hari kita. Jangan. Hargai para pemimpin rohanimu dalam konteks pelayanan gereja. Hargai para pelayan-pelayan gerejamu, sintuamu, Bapak Ibu, bibelfromu, pendetamu. Hargai. Jangan ikut-ikutan mengkritik busuk mereka, mengata-ngatai, mencibiri mereka untuk hal-hal atau masalah-masalah yang kamu sendiri pun tidak mengerti dengan jelas sama sekali, tetapi kamu ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan, Bapak Ibu, membuat suasana gaduh, gaor, merebada sesama pelayan. Jadilah berkat dan bukan laknat. Laknat, Bapak Ibu, jangan. Bagi gereja, bantulah mereka, yakni para hamba-hamba Tuhan, para pelayan gereja, dalam pelayanan mereka sepanjang apa yang bisa kamu bantu. Mereka menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan mereka itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, topanglah mereka juga. Praktek keadilan atau mispat, kebenaran atau sedekah, ini bukan musiman, tetapi harus mengalir terus-menerus di rumah. Adillah terhadap pasanganmu. Sebagai suami, adil kepada istri. Sebagai istri, adil kepada suami. Dan adil juga kepada anak-anak, kepada orang tua. Dalam pekerjaan, berlakulah jujur, jaga identitasmu, dirimu, jangan korupsi, jangan menindas. Nah, di masyarakat usahakan membantu atau membela yang tertindas, ya, menyuarakan kebenaran. Nah, saudara, kebenaran seperti itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita praktekkan sebagaimana seruan topik minggu ke-12 sesudah Trinitatis. Teguh berpegang pada kebenaran.
kebenaran. Tugu marsitio pantu hati goran, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Pengajaran keempat, jauhkan segala bentuk kemunafikan spiritual dan penyembahan berhala. Ayat 25-27. Saudara, meskipun Israel mengaku menyembah Yahweh, tetapi dalam prakteknya mereka menyembah allah-allah lain yang disebut dengan Sikut dan Kaiman di sini. Nah, ini menunjukkan kemunafikan spiritual yang menjadi akar ketidakadilan mereka. Mereka dapat digambarkan seperti pohon yang terlihat subur dari luar, tetapi akarnya busuk di dalam. Saudara, apa yang terjadi bagi pohon yang seperti itu? Bisa saja berbuah, tetapi buahnya buah yang asam, yang busuk, yang cepat layu, jatuh, terbuang. Atau bisa saja pada waktu tertentu, tidak lama, pohon itu akan tumbang karena akarnya sudah rontok, Bapak Ibu. Nah, saudara, demikianlah hidup orang-orang yang munafik itu. Buah hidupnya asam, artinya selalu membuat orang lain sakit hati, tidak suka. Mereka membenci orang-orang seperti ini. Akan tumbang sendiri orang yang seperti ini, Bapak Ibu, dalam arti tidak menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara, khotbah ini sekarang menyadarkan kita bahwa Tuhan menolak semua ibadah yang penuh dengan kemunafikan spiritual dan yang hanya ritual belaka tanpa memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kemunafikan spiritual menghasilkan ketidakadilan sosial. Nah, saudara, mari kita periksa hati kita sekarang. Kita dipanggil menjadi saluran kebenaran di dunia ini di mana kita berada. Apakah kedua-dua yang dikehendaki Tuhan dalam khotbah ini, yakni keadilan, kebenaran, ini sudah benar-benar mengalir dalam hidup kita, dalam praktek kita sehari-hari, atau kita hanya mengaku benar, tetapi hidup kita tidak mencerminkan kebenaran. Seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir, demikian pula orang yang teguh berpegang pada kebenaran harus konsisten dalam perkataan, dalam perbuatan sehari-hari kita, tidak hanya saat dipuji atau dilihat orang, tetapi juga dalam keadaan tersembunyi tidak dilihat orang. Akhirnya, topik minggu kita, teguh berpegang pada kebenaran, tugu marsitio patuh hati goran, mengajak kita sekarang untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya mengaku benar, tetapi juga hidup benar, sehingga keadilan dan kebenaran menjadi gaya hidup sehari-hari kita secara rohani yang mencerminkan karakter Allah dalam diri kita. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertangyangan minggu ke-12 sesudah Trinitatis 23 Agustus 2026 dari Amos pasal 5 ayat 24-27 ini, agar semakin banyak orang yang mau teguh berpegang pada kebenaran, tugu marsitio pantu hati goran, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pada pertangyangan minggu ke-12 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Tuhan menghendaki kami supaya kami tidak hanya mengaku diri benar, tetapi juga harus memperjuangkan hati hidup spiritual rohani kami menjadi orang-orang yang benar. Jadikanlah kami menjadi saluran keadilan-Mu, kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Ini memang tidak mudah. Butuh perjuangan iman, butuh perjuangan rohani. Tetapi lewat kuasa iman dan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami, maka kami akan mampu merealisasikan mandat yang Tuhan berikan ini kepada kami. Kami akan mau teguh berpegang pada kebenaran. Tugu marsitio pantu hati goran, mampukan kami Tuhan untuk melakukan semuanya ini. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.